Bismillah, kita dapat servisan dari teman. Ini kasusnya sinyal tidak ada, kartu SIM tidak terbaca. Kita lihat di versi pita basis tidak diketahui. Biasanya kalau permasalahan seperti ini kerusakannya ada di CPU, minta dicetak ulang. Atau beberapa kasus itu ganti SDR itu bisa ya, tapi nanti tidak bertahan lama karena kerusakan sesungguhnya ini ada di CPU. Lihat, WiFi juga tidak bisa, WiFi keterangan WiFi mati. Kita coba bongkar. Ini waktu pengerjaannya lumayan lama ya, kita percepat karena untuk menghemat durasi. Kita lihat ini bagian belakangnya sudah dikerjakan ya. Ini area SDR ini sudah dibongkar, ini area WiFi juga sudah dibongkar. Mari kita lanjut pembongkaran. Kita keluarkan slot SIM-nya, kita copot semua modul-modul kamera, kita singkirkan dulu bagian-bagian yang perlu diamankan. Nah, ini adalah CPU, ini eMMC. CPU-nya ini tertutup kaleng ya. Ini harus kita potong dulu. Pemotongannya ini juga cukup lama, makanya saya percepat untuk menghemat durasi. Maaf kalau ada sedikit noise seperti suara sepeda motor karena konturnya ini dekat dengan jalan raya. Ini pemotongannya sedikit sulit ya karena saya nggak punya gerinda potong. Nah, ini sudah terpotong. Kita tambahkan solasi tahan panas ini untuk menutupi bagian eMMC ya, jadi biar eMMC tidak terkena imbas dari panas blower. Nanti kalau terkena imbasnya harus kerja dua kali ya, harus mencetak eMMC dan juga mencetak CPU. Waktu pengerjaannya kan jadi lebih lama. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita tutupi eMMC pakai solasi tahan panas. Nah, sebelum dilakukan pencongkelan, kita memotong dulu lem di bagian tepi-tepi CPU agar komponen-komponen kecil seperti resistor dan kapasitor di sekitar CPU tidak ikut terangkat, karena komponen-komponen itu juga terkena lem ya. Jadi nanti kalau dicongkel nanti biasanya ikut terangkat. Kalau dipotong seperti ini nanti komponennya aman, tidak ikut terangkat. Kita cari posisi yang pas ya untuk mencongkel. Kita cari selah-selahnya, bagian mana yang kira-kira enak untuk dicongkel. Nah, ini untuk waktu pencongkelan CPU tidak saya percepat agar yang ingin mencoba mengikuti atau lagi belajar congkel mencongkel bisa memperkirakan waktunya ya. Kita harus sedikit hati-hati karena kalau sampai belum meleleh kakinya nanti berakibat brodol ya kalau bahasa sini ya, atau kaki-kakinya yang di PCB terangkat. Nah, kalau sampai terangkat nanti kita susah sendiri ya, harus jumper bawah CPU. Kalau yang terangkat banyak kita harus ganti port papan baru, jadi ini resikonya cukup tinggi ya. Jadi harus benar-benar sudah meleleh baru kita lakukan pencongkelan. Nah, ini sepertinya sudah meleleh ya. Nah, alhamdulillah. Seperti ini ya penampakannya ya, ini penuh dengan lem. Walaupun alhamdulillah untuk seri ini lemnya nggak begitu kuat ya, nggak kayak di seri Vivo. Kalau seri Vivo lemnya sampai kayak batu. Nah, ini proses pencongkelan sudah selesai ya, alhamdulillah tidak ada pin yang terangkat. Nah, ini proses pembersihan lem di
IC-nya ya. Saya menggunakan pemanas DC 12 volt dengan suhu 130 derajat Celcius atau lebih. Nah, ini efektif sekali ya dan praktis daripada di blower dari atas, itu rawan melambung. Kalau begini biasanya lebih aman. Nah, kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Kita bersihkan tepi-tepinya juga biar lebih rapi. Sebenarnya sudah cukup bersih ya. Ini ada sedikit kotoran tapi kayaknya tidak masalah. Ini udah tipis sekali, nggak bisa dibersihkan lagi. Kita singkirkan dulu. Nah, ini saya melakukan pembersihan di bagian tepi-tepi pakai cutter ya, cuma biar rapi aja. Setelah dirasa semuanya bersih, kita lakukan pembersihan di bagian PCB ya. Ini yang paling lama ya ini. Untuk pembersihan di PCB itu lama sekali, saya percepat. Durasinya hampir sampai setengah jam ini bersih-bersih aja ini. Karena harus sangat ekstra hati-hati. Banyak resistor dan kapasitor di tepi-tepi yang itu rawan sekali kalau sampai tergeser atau hilang ya. Karena lemnya cukup mudah ini ya, sebenarnya lebih susah lagi kalau yang model Vivo ya. Oppo juga ada yang susah ya, tapi kebanyakan Vivo yang lemnya sangat keras. Ini lemnya sedikit lunak ya, jadi dipanasi pakai blower dari atas itu udah empuk. Ini maaf nggak begitu jelas soalnya ini ada kilau dari fluknya ya. Ini saya tambahin fluk biar nggak kering banget saat membersihkan. Saya bantu juga pakai timah pasta dan solder wick ya. Ini selain buat menyerap sisa-sisa timah, juga sekalian buat menyapu sisa-sisa lem ya, biar benar-benar bersih dan rata ya. Ini sebenarnya udah cukup bersih ya. Ini ada bagian yang sedikit membandel, makanya saya bantu blower lagi. Alhamdulillah udah cukup bersih. Ada bagian sedikit yang masih perlu penanganan. Ini udah bersih. Selanjutnya proses pencetakan CPU ya. Ini saya pakai cetakan universal ya. Kerugian cetakan universal yaitu lebih susah ya untuk pencetakannya ya. Kita harus mencetak beberapa kali. Ini ada bagian yang belum rata ya, harus dikerik dulu agar nggak nempel ya. Jadi itu ada bagian yang nggak mau nempel. Kalau dikerik-kerik pakai ujung cutter itu mau nempel. Kita tambahkan lagi timah pastanya, dipanasi terus diratakan pakai cutter. Dilihat lagi kalau masih ada yang masih rendah, kita tambah lagi, kita panasi lagi. Ini emang prosesnya beberapa kali ya, nggak kayak cetakan yang langsung jadi, karena saya juga belum punya. Cetakan universal itu boros banget untuk timah pasta. Alhamdulillah udah selesai. Kita tambah fluk dan dipanaskan. Nah, ini untuk proses pemasangan. Untuk proses pemasangannya sengaja tidak saya percepat ya, agar
bisa tahu perkiraannya. Dan pemasangan itu lebih cepat ya daripada proses pengangkatan, karena timahnya udah ganti. Ini timahnya lebih empuk daripada timah yang bawaan. Kita pakai timah low temperatur, dan saya masih memakai settingan blower yang sama ya, jadi saya nggak pindah-pindah settingan, masih kayak pas pelepasan tadi. Nah ini sepertinya fluknya kurang ya, tadi cuma fluk ditambahin pas IC-nya belum terpasang tadi, kita tambahkan fluk. Saya mencoba pakai pinset tapi ternyata susah. Saya tambahkan langsung pakai botolnya ya, saya pakai fluk Amtek murahan, kalau di online paling 1500. Saya panaskan, kalau kira-kira udah meleleh nanti timah, bukan timah ya, tapi fluknya nanti kayak meluber di bagian tepi-tepi. Nah langsung kelihatan meluber, terus kita goyang sedikit. Kalau udah digoyang mau, terus kita tap-tap di atas. Ini tujuannya kalau ada yang masih menggantung biar nempel ya, tapi kalau terlalu keras nanti bisa short ya. Ini pelan-pelan aja, pakai perasaan, pakai feeling juga. Nah kalau udah dirasa cukup, kita tunggu dingin. Ini saya percepat lagi ya, karena menunggu dingin agak lama. Terus kita singkirkan solasi tahan panasnya, kita bersihkan, kita sikat-sikat. Nah kita rapikan dan pasang semua komponen seperti kamera, tutup kaleng, kamera belakang, kamera depan, semuanya ya. Tujuannya untuk pengujian, karena kita yang kerjakan adalah CPU, jadi semua komponen harus diuji ya, kayak kameranya, nanti bluetoothnya, wifi. Biasanya kalau wifi nyala nanti bluetooth juga nyala. Terus perekam suara, audio, semuanya harus dicoba ya, karena yang kita kerjakan adalah CPU menyangkut semuanya. Kita nyalakan ya, sambil menunggu HP-nya menyala, kita biarkan dulu. Alhamdulillah udah nyala, kita coba. Alhamdulillah ini kartunya sudah terbaca, sinyal sudah 4G, wifi nya sudah menyala, itu udah terdeteksi Poco X3 Pro. Terus kita uji kamera, kita coba semuanya, dari kamera biasa, kamera makro, ultrawide, dan kamera selfie nya dicoba semua. Alhamdulillah semuanya normal, suara juga normal. Kita coba untuk merekam suara juga bisa. Alhamdulillah, berarti pemasangan sudah benar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian dan sampai jumpa.